Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Agustina dan Lalu, mahasiswa Kepala 2 dan KKN Universitas Lalamukul Sambaki, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Pendidikan Matematika. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mempertunjukkan salah satu kegiatan program KKN yang dilaksanakan pada Desa Mangusi, yaitu kegiatan sosialisasi pentingnya pendidikan dalam transformasi digital. Untuk itu teman-teman, mari kita sama-sama menonton video selanjutnya. Adalah membangun desa menuju transformasi digital. Cara tentang transformasi digital sudah pada eranya dan bukan kepada aparatur pemerintahan saja, tetapi sampai kepada elemen-elemen masyarakat yang paling ke bawah. Dan ini mesti kita sambut dan kita ikuti. Mengapa? Kalau berbicara tentang UKM itu berbicara tentang usaha kecil dan menengah, bicara mikro dan makro. Jadi bukan saja untuk pengusaha, tetapi masyarakat yang bisa mengakses untuk berusaha ke depan harus menguasai apa yang dikatakan transformasi digital. Atau berdua sama-sama bisa itu kalau karena itu kita dipercayakan karena tadi membaca kebetulan menulis itu ada kerja jadi dekan jadi ketua mental bisa jadi itu sih. Oke, sudah kan? Kalau kita bicara soal pendidikan, maka kalau bicara soal pendidikan ibu saya pasti membahas setiap hari sekali jadi pasti sangat panik lah. Tapi paling tidak masyarakat sebenarnya kita juga berharap masyarakat mesti ada banyak supaya ketua bisa bicara supaya dia makanya bisa jangan cuma habis makan habis sampai SD cukup atau SMP cukup SMA cukup tapi kemudian ketua bisa kenapa? Karena ada satu lingkaran saling menyalahkan di situ guys. Kenapa itu tidak begitu? Mungkin ibu Kepsek dan situ rasakan dampak dari situ. Dulu mau kasih salah. Jadi orang tua dia kasih salah. Dulu di sekolah tuh sudah tertutup puan apa-apa mau. Lalu guru di PAUD dia kasih salah orang tua kembali. Nah, orang tua yang seharusnya kau ngajar terus jadi guru kau kasih kapal untuk sampai anak di PhD orang mulus itu bisa bilang masih mau lain. Guru-guru itu kasih salah guru PAUD, guru itu setiap hari cuma bermain saja. Anaknya di SMP dong pasti kasih salah guru SD. SD itu makin lebih buta sama mesti ngajaran anak bermain. SMP itu SMA dong kasih salah guru-guru SMP. Lalu terakhir SMP itu di kuliah ketemu yang kasih bilang kesalahan guru-guru SMA dong. Guru-guru SMA dong itu pakai gaji 1,15 per juta. Maksudnya tanggal 1 sampai 15 gajinya suaris. 16 jam semua mesti mengajar lain-lain. Itu yang terjadi per garis. Tapi sebenarnya bagus. Yang kita penelitian itu batang-batang kita bukan kayak begitu jadi kita sampaikan begitu. Nah, lalu kemudian kita akan jadi kenapa pendidikan sangat penting? Dia mulai berawal dari kebutuhan dulu. Ya. Kebutuhan, ya. Jadi kebutuhan berdasarkan tingkatan itu kan ada primer, sekunder, tersier. Oh. Kita cerita sedikit dulu. Yang pertama untuk primer. Kalau kita bicara soal kebutuhan primer kan soal itu makan minum setiap hari itu orang manusia bisa peduli lah. Kemudian yang kedua kebutuhan sekunder terkait dengan kenyamanan orang. Lalu kemudian ini berhubungan dengan meningkatkan kenyamanan itu kan lebih pada handphone, TV, kemudian hal-hal lain yang bisa orang bisa nyaman begitu. Bukan antara nyaman dan cinta ya, tapi nyaman soal ini penggunaan alat elektronik. Lalu kemudian yang ketiga itu kebutuhan tersier itu lebih kepada orang kaya begitu. Mulai mobil mewah, kalau manusia itu belum sampai di situ kayaknya. Atau mungkin dari mobil sebagai kebutuhan transportasi saat belum sampai ke yang mewah untuk gaya-gayaan. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar, ya, dasar bagaimana
Semua bisa terwujud ketika orang punya pendidikan yang baik. Bukan soal ini bisa gali lebih dari makan. Masalah makan bukan soal itu. Tapi keterpenuhan daripada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier itu ada pada pendidikan. Kenapa? Kualitas daripada ketiga kebutuhan ini ditentukan oleh pendidikan. Contoh kalau misalkan orang yang penting dia bisa, bagi orang yang kan begini, ada tingkatan kualitas orang juga. Orang yang dia ada di kelas ekonomi paling bawah sekali, itu dia berpikir bahwa kira-kira besok ini dia bisa makan kasih. Lalu kemudian ada yang sedikit lagi, dia berpikir kata besok ini dia makan apa. Lalu kemudian yang dia punya ekonomi sedikit meningkat lagi, dia berpikir bahwa besok ini dia makan di mana. Gitu kalau macam itu sudah kelas-kelas orang-orang yang selevel ya mungkin di UKMC atau Bapak Kades atau di pemerintahan sana tuh level-level sedikit inilah, titel begitu orang Rusi inilah. Itu pikir besok ini untuk makan di mana. Ya. Tapi orang yang paling di atas ekonomi atas sekali pikir kata besok ini makan siapa. Itu yang paling di atas sekali itu. Ya itu tingkat level ekonomi. Jadi kemudian dia tanya kalau bisa harus bawa Nobel saja. Nah karena kebutuhan itu akhirnya munculnya pendidikan. Next. Nah, tapi kalau kita masuk di pendidikan, ada satu kata bijak yang begini. Bukan seberapa besar penghasilan Anda, tetapi bagaimana Anda mengatur penghasilan itu untuk membuat Anda jauh lebih kaya. Next. Nah, kalau kita bicara soal pendidikan yang tadi disampaikan, maka kembali ke undang-undang yang tadi. Nanti udah kenapa pendidikan itu pentingnya di mana? Sehingga perlu sekolah juga kan kita bisa menjual, bisa memasak, bisa makan, yang penting bisa gali senyail di dalam kabel sana tanam bumi, makan cukup. Bukan soal itu sebenarnya. Kalau semua orang berpikir soal begitu, maka kemudian negara tidak akan pernah maju. Karena apa? Karena salah satu indikator untuk menentukan maju dan tidaknya satu negara, satu kabupaten, satu desa itu ada pada pendidikannya. Dan karena itu menjadi salah satu indikator paling penting untuk kemajuan suatu negeri. Lalu kemudian karena itu maka amanat undang-undang 20 tahun 2003 dibilang soal dia bagi pendidikan itu dalam 3 hal. Ini yang kadang-kadang tadi itu bilang saling menyalahkan, begitu bilang ada 3. Ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, dan ada pendidikan formal yang pertama, yang kedua pendidikan non formal. Itu yang selama di masyarakat tahu saja. Tapi ada satu lagi, namanya pendidikan informal. Ya, jadi ada 3 itu. Yang pertama pendidikan formal semua orang pasti tahu. Ya, di sekolah itu Bapak Kades di sekolah Bapak Kades dalam mata guru pasti tahu bahasa soal itu. Itu pendidikan formal. Ya tadi kita suasana menyalahkan. Lalu kemudian kita ke pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu lebih pada kursus-kursus itu. Ya kalau tahu komputer itu di kursus komputer, don't tahu di komputer. Dong kursus bahasa Inggris, don't tahu bicara bahasa Inggris. Apalagi dong kursus matematika, don't tahu itu matematika. Ya itu pendidikan non formal. Lalu informal ini di mana? Informalnya di mana? Ada di keluarga. Ya seringkali kita mengadakan itu. Kemarin kita punya penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap pendidikan informal itu ada di angka 16,90% banyak kan itu. Jadi masyarakat artinya cuma mempersiapkan hubungan anak, orang tua persiapkan hubungan anak kasih ke sekolah. Itu sekolah kamu tanggung jawab. Anak itu dia bodoh, dia pintar, itu urusan sekolah. Padahal salah. Seharusnya dasar fondasi dia di pendidikan informal, dia di keluarga itu. Kenapa? Kadang-kadang bapak guru jadi bingung. Adik ini itu simpel aja dia bapak kenapa kita bawa lagi? Ada di pendidikan informal. Orang tua seringkali tidak bisa contoh dan teladan yang baik. Orang tua makanya kalau orang tua ada bisa sampai sekali.
Belum malah saya juga disiplin dalam perkara. Saya tidak pernah. Cuma sebagai besar saya jadi. Kenapa? Menciptakan lingkungan keluarga itu saya didesain dengan baik. Bapak kalau berlaku perokok, maka jangan pernah salah kalau anakku besok saya perokok. Kan begitu Kades toh. Pokoknya perokok. Dan pada kalau susah perokok ya memang kalau itu perokok jadi. Kadang-kadang bapak marah-marah anak, saya bisa lah. Kenapa tidak bisa? Karena bapak memberikan contoh bagi anak. Anak ini lihat, oh ini bapak bisa perokok begini. Bapak dia minum begini, anak sibuk di belakang. Awal pertama ini di belakang dulu. Bikin belakang ketika bapak ancam dia. Bapak dah bosan minum sobi, kalau bapak bosan dia masukkan pukul dia dulu, pukul. Pertama kali pukul dia masih kecil. Terus saya bisa begini pukul bapak. Karena bapak tidak menciptakan edukasi yang baik kepada anak dalam lingkungan keluarga. Karena ini menjadi hal yang paling penting. Supaya jangan saling menyalahkan, maka masing-masing harus menjalankan perannya dengan baik. Nanti saya di sekolah di media formal baru untuk jelaskan ke kamu bahwa misalkan ya untuk menghitung rumus permukaan kita harus pakai rumus P sama dengan untuk mengukur luas permukaan untuk mengukur volume maka V sama dengan P kali P kali R kali T ya begitu ya untuk volume V sama dengan P kali R kali T kuadrat ya itu nanti kalau untuk ajarkan di sekolah Bapak Ibu guru untuk sementara Bapak Ibu di Demikian video sosialisasi terkait pentingnya pendidikan dalam transformasi digital. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terinspirasi oleh teman-teman yang telah menonton video ini. Terima kasih.